الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kepada Allah sedalam-dalamnya, setulus hati kita penuh dengan keikhlasan. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahman dan rahimnya kepada kita semuanya, sehingga kita benar-benar menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, yang beriman, yang selalu bersyukur. Hadirin kaum muslimin berbahagia, salawat dan salam tak lupa-lupanya kita ucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin kaum muslimin berbahagia, khatib melalui mimbar ini mengajak kepada kita semuanya, marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan iman dan takwalah kita akan bisa selamat, baik itu hidup di dunia maupun nanti kelak hidup di akhirat, ketika kita berhadapan dengan Hakim yang maha adil, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada satupun manusia yang luput daripada hisab dan mizannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya senantiasalah kita memperbekal diri kita dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah, dan berbekallah kalian karena sungguhnya bekal yang terbaik adalah ketakwaan kepadanya. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di ruangan Masjid Al-Munawwarah ini menambah kecintaan kita kepada Allah, menambah cahaya hati kita semakin bersih daripada dosa-dosa dan noda-noda maksiat mungkarat yang senantiasa kadangkala kita sering melakukannya berulang-ulang kali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin berbahagia, momentum pada momen kali ini kita masih merasakan bagaimana perjuangan saudara-saudara kita yang berada nun jauh di Palestina atau Al-Aqsa. Oleh karena itu, meskipun mungkin barangkali ustaz, para kiai, para khatib sering menyampaikan bagaimana kita peduli dengan saudara-saudara kita kaum muslimin yang berada di Palestina sana. Oleh karena itu kami mengimbau kepada kita semuanya dan juga mengingatkan kepada kita semuanya, memberikan motivasi kepada kita semuanya agar kita senantiasa tetap peduli dan tetap kembali mengingat bagaimana perjuangan saudara-saudara kita di Palestina sana. Mereka itu dibombardir, mereka itu mendapatkan ujian yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan untuk melakukan ibadah saja di Masjid Al-Aqsa yang umat Islam seluruhnya mengidam-idamkan agar bisa beribadah di dalamnya,
mereka tidak bisa melakukannya seperti apa yang kita lakukan pada saat hari ini. Oleh karena itu jemaah yang berbahagia, berat sekali ujian dan cobaan yang saudara-saudara kita lakukan apabila dibandingkan dengan kita yang berada di Indonesia ini. Alhamdulillah, kita bersyukur negara kita tentram, damai, meskipun banyak ujian dan cobaan yang bahkan mungkin barangkali sekarang ini kita masih dalam keadaan pandemi corona, tetapi kita tetap bisa beribadah dengan tenang, dengan tentram, dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dibandingkan dengan saudara-saudara kita, bayangkan jemaah yang berbahagia. Maka oleh karena itu sebagai muslim, sebagai manusia, kita memiliki kewajiban untuk membela saudara-saudara kita. Apabila kita memiliki harta, keluarkan harta kita. Apabila kita memiliki kekayaan, keluarkan, infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bantu perjuangan saudara-saudara kita di Palestina sana. Mereka mendapatkan ujian yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita cuma mampunya hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selipkanlah doa yang terindah buat saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Doa-doa kita mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jemaah yang berbahagia, kenapa kita penting merasakan bagaimana perjuangan saudara-saudara kita di Palestina sana. Bagaimana tidak saudara-saudara berbahagia, jemaah yang berbahagia, karena satu hal yang tidak bisa kita lupakan, bahwa negara yang pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia di saat itu adalah yaitu Palestina. Bahkan di dalam sebuah matre tertulis dalam sejarah bahwa tertulis antara kerjasama Palestina dan Republik Indonesia. Saudara-saudara berbahagia, dan juga alasan yang sangat konkret, alasan yang tidak bisa kita elakkan adalah bahwasanya kita memiliki kewajiban untuk membela saudara-saudara kita di Palestina sana, yaitu ada beberapa alasan yang sangat konkret. Yang pertama adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu kemuliaan dan suatu keutamaan bagi negeri Palestina sebagaimana yang telah tercantum di dalam surah Al-Isra yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Baitul Maqdis Al-Aqsa yang berada di Palestina salah satu destinasi, salah satu tempat di mana Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'rajnya dari Masjidil Haram yang berada di Makkah, dan kemudian dia berangkat menuju Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis yang berada di Palestina. Ini adalah satu hal yang sangat penting kita ingat jemaah yang berbahagia, bahwasanya dan sesungguhnya Al-Aqsa, Baitul Maqdis adalah suatu tempat yang disucikan, suatu tempat yang dimuliakan dan diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini termaktub di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra, yaitu subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, yaitu suatu peristiwa yang sangat luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu perintah, suatu wahyu yang namanya perintah salat, yang saat ini kita rasakan, kita nikmati, kita lakukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan peristiwa itu tidak luput bahwasanya Rasulullah SAW yaitu bersinggah sejenak, yaitu di Masjid Aqsa ataupun Baitul Maqdis yang berada di Palestina. Hadirin kaum muslimin berbahagia, ini adalah satu alasan yang sangat penting kita ingat, bahwasanya Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis yang berada di Palestina adalah sebuah tempat yang disucikan, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan saudara-saudara berbahagia, Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang kedua dibangun dalam sejarah peradaban Islam, sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Qultu ya Rasulullah, ayu masjid wudi'a fil ardi awal? Qala al-masjidul haram. Qala qultu thumma ayu? Qala al-masjidul aqsa. Ketika Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah,
Apakah dan manakah masjid yang pertama yang dibangun di atas bumi ini? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya Abu Dzar, yang pertama yang dibangun di muka bumi ini adalah Al-Masjidil Haram, yaitu adalah Masjid Al-Haram yang berada di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, kemudian apa lagi ya wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab pertanyaan tersebut, qala al-Masjidul Aqsa. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwasanya masjid yang kedua yang dibangun di atas bumi Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah Al-Masjidul Aqsa. Al-Masjidul Aqsa atau Baitul Maqdis yang berada di Palestina. Subhanallah. Hadirin kaum muslimin berbahagia, begitu indahnya, begitu agungnya, begitu sucinya Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, karena kita orang beriman, karena kita adalah orang muslim, kita adalah bersaudara, maka kita harus peduli dengan saudara-saudara kita yang berada di Palestina sana. Yang terakhir khatib pesankan kepada kita bahwasanya juga Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang sholat satu kali saja di Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis yang berada di Palestina, maka kata Rasulullah SAW mereka akan mendapatkan pahala yaitu khamsumi'ah. Berapa itu khamsumi'ah? Kata Rasulullah SAW, khamsumi'ah itu adalah yaitu 500 kali sholat. Subhanallah. Sebagaimana juga hadis Rasulullah SAW katakan, salatun fil masjidil haram mi'atu alfi salatin, wa salatun fil masjidi alfu salatin, wa fi baitil maqdisi khamsu mi'ati salatin. Sebagaimana redaksi dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang satu kali sholat di Masjidil Haram yang berada di kota Makkah Al-Mukarramah, yang dimana kita umat Islam bertempat berhaji di sana, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yaitu mi'atu alfin. Mi'ah 1000 alfun. Mi'ah itu adalah 100, alfun adalah 1000. Berarti 100.000 kali sholatin di tempat yang lain. Masya Allah. Kemudian kata Rasulullah, barang siapa yang sholat di masjidi, di tempat sholatku, yaitu adalah Masjid Al-Nabawi di Al-Munawwarah, yaitu berada di Madinah Al-Munawwarah. Barang siapa yang sholat satu kali di Masjid Nabawi, maka mereka akan mendapatkan alfu sholatin, yaitu 1000 pahala, 1000 kali lipatnya dibandingkan dengan sholat di tempat-tempat masjid yang lain. Namun yang ketiga, saudara-saudara berbahagia, yaitu barang siapa yang sholat satu kali di Baitul Maqdis Al-Aqsa, masjid yang disucikan, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Masjidil Haram, setelah Masjid Nabawi, kemudian adalah yaitu Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis, maka mereka akan mendapatkan khamsu mi'ati salatin, yaitu 500 kali. 500 pahalanya dibandingkan dengan sholat di tempat-tempat yang lain. Masya Allah. Saudara-saudara berbahagia, ini adalah alasan yang sangat konkret, yang sangat jelas berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita sebagai orang beriman, kita sebagai orang muslim, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mendukung saudara-saudara kita yang berjuang, memperjuangkan kemerdekaannya yang berada di Palestina sana. Saudara-saudara berbahagia, mungkin barangkali demikianlah khutbah yang ringkas dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini mampu memupuk tali persaudaraan kita, ukhuwah insaniyah kita, ukhuwah islamiyah kita, persaudaraan kita sesama manusia. Dan yang kedua adalah persaudaraan kita karena kita adalah sesama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah orang-orang yang beriman sesungguhnya bagaikan sebuah bangunan, kata Rasulullah SAW, yashuddu ba'duhu ba'dan, yaitu saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Karena saudara-saudara kita sedang mendapatkan ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita bantu saudara-saudara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan kepada rakyat Palestina. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim.
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.